Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul khalqu kulluhu wa lahul hamdu kulluhu wa lahul hukmu kulluh wa ilaihi turja'un. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, arsyadahu basira wa nadhira baina dis-sa'ah, wa ballagha risalah wa addal amanah wa arsyadal ummah wa kashafa bi izni rabbil ghummah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala jalla wa ala: wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa amma fi riwayatin al-ittisafu bi sifatir rahman ala taqatil bashariyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala jalla wa ala: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa amma fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, saudara-saudara yang saya banggakan, di abad kelima sebelum Masehi itu para filosof teolog, khususnya filosof dari Cina yang bernama Konfusius, di dalam kitabnya yang berjudul Zongyung, dia berkata dan menekankan kepada pengikutnya bahwa seyogianya kaum itu turut berpuasa, sebab menurut kepercayaan mereka bahwa puasa itu pun dapat membersihkan hati. Puasa secara bahasa ialah al-imsaku, artinya menahan. Secara istilah, puasa itu menahan segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang filosof dan ahli tasawuf yang besar di abad kelima, membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang umum. Yang kedua, puasanya orang khusus. Dan yang ketiga, puasanya orang khusus dari yang khusus. Bagaimana itu puasanya orang yang umum? Puasanya orang yang umum itu mereka yang hanya menahan rasa lapar, rasa haus, dan hasrat untuk bersenggama bagi suami istri pada bulan Ramadan di siang harinya. Nah, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menukil perkataan Imam As-Suddi. Imam As-Suddi mentakwil ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Ia mentakwil bahwa agar orang-orang dapat menahan dari rasa lapar, dari rasa haus, dan
hasrat untuk bersenggama di bulan Ramadan pada siang harinya bagi suami istri. Nah, inilah puasanya orang-orang umum atau orang awam. Tuan-tuan, saudara-saudara yang saya banggakan. Adapun yang kedua ialah puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus ini, mereka yang menahan seluruh anggota badan daripada berbuat dosa. Baik itu menahan tangan dari mencuri, menahan lidah dari berkata menghina, berkata cemoohan, dan berkata-kata yang tercela. Berhubung dengan ini, saya teringat dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata bahwa bila lisan seseorang itu rusak, maka semua orang akan menangis. Bila hati seseorang itu rusak, maka para malaikat akan menangis. Rusaknya lisan seseorang itu lantaran bercakap bohong, bercakap sombong, bercakap menghina, atau juga berkata-kata yang membuat menyakitkan hati seseorang. Begitu juga rusaknya hati seseorang itu lantaran ia bersikap sombong, ujub, sum'ah, merasa dirinya paling benar, dan lain sebagainya. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Habib Hasan Khaf, beliau menuliskan istilah muhbitat dan mufattirat. Apa itu muhbitat? Muhbitat ialah sesuatu yang menggugurkan atau yang membatalkan pahalanya puasa, seperti berkata bohong, berkata hinaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua istilah mufattirat. Apa itu mufattirat? Mufattirat adalah sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Ada tersebut di dalam hadis yang dirawikan oleh Jabir dari Anas yang berbunyi, khamsu yuftirna as-shaim, awwaluha al-kadhibu, saniha al-ghibah, salisuha an-namimah, wa rabi'uha an-nazru bi syahwat, wa khamisuha al-yaminu al-kadhib. 5 hal yang membatalkan puasanya seseorang. Yang pertama, berkata bohong. Yang kedua, berghibah. Yang ketiga, fitnah. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir ialah bersumpah bohong. Nah, kata-kata yuftirna di sini ada ulama menafsirkan seperti Imam Ad-Dailami di dalam kitab Firdausnya, dan Imam Al-Manawi di dalam kitab Faidul Qadir. Mereka menafsirkan kata-kata yuftirna itu sebagai sesuatu yang menggugurkan pahala puasa, bukan yang membatalkan puasa, tapi yang menggugurkan pahala puasa. Jadi menurut mereka, bila seseorang itu berbohong, berkata gosip, memfitnah, melihat dengan syahwat, dan bersumpah bohong, maka pahala puasa orang tersebut akan habis. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bahwa beliau berkata,
apabila seseorang itu ingin merasakan rahasia puasa, maka peliharalah diri dari seluruh godaan nafsu jahat. Kemudian peliharalah diri dari berghiba, berkata bohong, berkata sombong, dan berkata-kata yang tercela. Kemudian Imam Nawawi juga berkata di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj bahwa orang yang puasa itu seyogianya menjaga dirinya dari sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tercela, dan sifat-sifat yang sia-sia. Saya teringat dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Adabus Syariat. Beliau berkata bahwa sungguh saya sangat benci kepada orang yang beramal sia-sia, tidak dalam urusan dunianya, tidak pula dalam urusan akhiratnya. Atau juga mereka yang menahan akal dan pikiran dari memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri dan orang lain. Mereka yang mempuasakan akal, mempuasakan pikiran dari memikirkan yang tidak berguna. Di dalam bahasa modernnya ialah disebut logika fallacies, mempuasakan akal dari cacat logika. Nah, inilah yang disebut sebagai puasanya para filosof muslim. Tuan-tuan, saudara-saudara yang saya banggakan, adapun yang ketiga, puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus dari yang khusus ini? Mereka yang menahan hati mereka dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, menahan hati mereka dari sesuatu yang tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga tenggelam jiwa hanya kepada Allah semata. Nah, inilah yang disebut sebagai puasanya ulama sufi yang mendalami zauqnya. Kebalikan dari kaidah ini disebutkan pula istilah fujur, artinya tenggelam diri daripada nafsu jahat. Nah, inilah yang disebut di dalam filsafat akhlaknya Ibnu Arabi, seorang filosof dari Andalusia. Ia mengatakan bahwa bila seseorang itu melakukan fujur, maka alamat jiwa akan kemerosotan budi, hilangnya prestise budi. Tuan-tuan, saudara-saudara yang saya banggakan, di dalam ilmu tasawuf ada disebut istilah nusak, artinya kesetiaan diri buat menyambut ibadat kepada Allah, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Hakikatnya mau'izah ini untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak santun. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.